Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Nasruddin sebagai dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mofir Ashraf Nuhandani, NIM 192111127 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dalalah. Ini adalah peta konsep atau map mapping tentang dalalah. Map mapping tentang dalalah ini terdiri dari pengertian yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan secara istilah, serta macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah ini terdiri dari dua macam, yaitu pertama dalalah wajiyah atau wadiyah. Dalalah lafziyah atau wadiyah ini terdiri dari 4 macam, yaitu pertama syair, kedua nas, ketiga mufassar, dan keempat muhkam. Yang selanjutnya macam-macam dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadiyah. Dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadiyah ini terdiri dari 4 macam, yaitu pertama kafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat yaitu mutasyabih. Pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari dalla dan yadalla, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafaz nas atau teks pada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah. Yang pertama itu dalalah lafziyah atau wadiyah adalah dalalah yang ditunjukkan jelas oleh lafalnya, yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama syair, kedua nas, ketiga mufassar, dan keempat yaitu muhkam. Macam-macam dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadiyah adalah dalalah yang ditunjukkan tidak jelas oleh lafalnya, yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama kafi, kedua muskil, ketiga mujmal, dan yang keempat yaitu mutasyabih. Dalalah lafziyah atau wadiyah yang pertama yaitu syair. Syair adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Qolak, syair adalah lafal dengan sikat atau bentuknya sendiri, menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi fa'ahaulallahu bai'a wa harramal riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara sahih menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini bagaimana adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal syair adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan, mentakwilkan, dan menaskannya. Selanjutnya adalah nas. Nas adalah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan atau dikhususkan, ditakwilkan, dan dinaskan, atau dihapus atau dibatalkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa akhallallahu bai'a wa harrama riba,
yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat. Dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Selanjutnya yang ketiga yaitu mufassah. Lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksiskan, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2 bunyinya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadah. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka darah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Quran surat An-Nur ayat 2. Hukum mufassah adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Selanjutnya adalah mukam. Mukam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinas. Mukam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafal. Contohnya dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'alam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Lafal tersebut jelas, intinya yaitu tiada Tuhan selain Allah. Macam dalalah ghairu wadiyah atau ghairu lafziyah yang pertama yaitu kafi. Kafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya pada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contoh dalam ayat yaitu wasyariqatu faqta'u aydiyahum ma. Artinya yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan-tangan mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima pada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjambret. Yang kedua yaitu muskil. Muskil adalah sesuatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contoh ayatnya yaitu wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, artinya itu wanita-wanita yang ditalak adalah menahan diri menunggu 3 kali suci. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Makna dari kata quru tersebut memiliki beberapa makna dan perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid, dan menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Selanjutnya yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana maksud rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan mahkul itu sendiri. Jelasan tersebut dapat dijelaskan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari ayat ini adalah wa'aqimus sholata wa atuz zakata.
yang artinya yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Penjelasan dirikanlah sholat tersebut bermakna global, tetapi bagaimana tata cara sholat tidak dijelaskan di sini, akan tetapi dijelaskan dalam tatanan lain atau sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat juga sama, rincian penjelasan tidak dijelaskan di sini, tetapi dijelaskan dalam tatanan lain atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu yang keempat, mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya ada 3, yaitu alif lam mim pada surat Al-Baqarah, Yasin pada surat Yasin, alif lam mim shad pada surat Al-A'raf. Penunjukan ayat ini sebagai makna tidak jelas. Dari keempat dalil inilah penunjukan yang tidak paling jelas maknanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.